lama setelah dilantik pada tahun 1967, Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK. 2 tahun sejak berdiri, TPK berhasil menyelesaikan 177 kasus korupsi. Antara lain dugaan korupsi oleh Deputi Kapolri beserta beberapa perwira Polri, dugaan korupsi di Bulog, dan korupsi PT Jawa Building. Namun kerja TPK relatif tak bertaji ketika berhadapan dengan penyelenggara negara tingkat atas. Tahun 1970 mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK karena dianggap tidak serius dalam memberantas korupsi, seperti yang dijanjikan Soeharto pada waktu itu. Mahasiswa juga menyoroti sejumlah lembaga dan kementerian yang dinilai jadi sarang korupsi. Merespon demo mahasiswa, tak lama kemudian Soeharto membentuk Komisi 4. Salah satu pencapaian besar dari Komisi 4 adalah kasus Presiden Direktur Pertamina Ibnu Sutowo. Namun kasus tersebut tidak mendapatkan respon apa-apa dari pemerintah. Pada akhirnya Ibnu Sutowo tidak pernah dinyatakan telah melakukan korupsi. Kasus yang merugikan Pertamina 3 triliun rupiah lebih pada waktu itu ditutup dan dianggap sebagai kesalahan manajemen. Lanjut, tahun 1977 Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo membentuk Opstip atau Operasi Tertib yang tugasnya antara lain juga memberantas korupsi. Tapi Opstip memunculkan perbedaan pendapat yang cukup tajam di antara Laksamana Sudomo dengan Ahana Sution. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Opstip pun hilang, tidak berbekas sama sekali. Tuntutan pemberantasan korupsi terus bergema. Pada tahun 1982, Soeharto kembali menghidupkan Tim Pemberantasan Korupsi. Nama lembaga yang sama dengan yang pernah dibentuk pada awal-awal kekuasaan Soeharto. Namun ternyata kiprah TPK Jilid 2 ini tidak jelas, sama tidak jelasnya dengan dasar hukum pembentukannya. Orde Baru juga mencatatkan korupsi dengan jumlah yang fantastis, 1,3 triliun rupiah, yakni pemberian kredit tanpa jaminan di Bank Pembangunan Indonesia, Bapindo, yaitu pada tahun 1994. Korupsi ini diduga terjadi karena adanya kong kali kong antar pejabat Bapindo dan pengusaha Edi Tansil. Sampai akhir masa Orde Baru, sejumlah pemberantasan korupsi dilakukan melalui Opstip. Tapi karena orang dalam tak pernah dibersihkan, korupsi terus menggerogoti kekuasaan. Termasuk munculnya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme atau yang kita kenal sebagai KKN. Puncaknya, demo mahasiswa tahun 1998 menurunkan Soeharto dari kekuasaan yang ia genggam selama 32 tahun.